mengatakan Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku, tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80? Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Lamun siro sakti ojo mateni. Meski kuat jangan Meskipun menjatuhkan. kamu sakti, meskipun kamu kuat, jangan suka menjatuhkan. Lamun siro banter ojo disiki. Meskipun kamu cepat, jangan suka mendahului. Yang ketiga tadi, lamun siro pinter ojo minteri. Meskipun kamu pandai, jangan sok pintar. Terkadang saya berpikir, kenapa seorang insinyur haji Joko Widodo tidak bisa bersikap tegas terhadap para penghina, para pemfitnah, para pencaci maki itu. Terkadang rasanya kesal itu ya. Kesal bukan hanya terhadap kelompok-kelompok, gerombolan-gerombolan perongrong negara, perongrong pemerintahan yang sah, tetapi juga kesal terhadap Presiden Jokowi itu sendiri. Saya kesal terhadap Presiden. Jokowi memiliki satu ilmu yang mematikan meskipun beliau tidak membunuh. Halo Indonesia, saya Kristianto Yin Oni, salam NKRI. Menyikapi berbagai persoalan yang terjadi di bangsa kita belakangan, termasuk juga yang terbaru, isu ijazah palsu yang dihebohkan oleh Bambang Tri, Gus Nur, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan kawan-kawannya. Sebenarnya kalau kita telisik ke belakang, sejak 2014, sejak pertama kali Insinyur Haji Joko Widodo terpilih secara sah menjadi Presiden Republik Indonesia, sejak saat itulah segala hinaan, fitnahan, cacian, makian, segala hal yang keji itu sudah mulai membanjiri Insinyur Haji Joko Widodo. Bahkan tidak kalah juga dengan oknum-oknum tokoh agama, ya. Ada beberapa yang sangat ekstrim, mencaci, menghina, menghujat, bahkan tidak segan-segan melontarkan nama-nama hewan, bahkan presiden dibilang iblis, istananya istana Dajjal, dan lain sebagainya. Pernah ada seorang tokoh agama juga yang mengatakan, saya ingin membantu pemerintah, tapi syaratnya Jokowi harus mati, katanya. Wow. Sebegitu bencinya terhadap seorang Insinyur Haji Joko Widodo, ya, sampai menurut saya sudah tidak punya naluri kemanusiaan lagi, gitu ya. Yang anehnya, tokoh agama tersebut yang mengatakan mau membantu pemerintah asal Jokowi mati, justru dialah yang mati duluan, gitu ya. Insinyur Haji Joko Widodo masih sehat walafiat, panjang umur, masih segar bugar, masih semangat membangun bangsa Indonesia. Ternyata tokoh agama tersebutlah yang mati duluan. Jadi saya berpendapat begini, orang-orang yang membenci Insinyur Haji Joko Widodo, jika sampai pada suatu titik kebencian yang akut, ujung-ujungnya orang itu mati. Jadi mereka-mereka yang saat ini terlihat sangat norak dengan fitnahannya, sangat norak dengan kehebohan sendiri yang diciptakan, mereka belum sampai pada titik kebencian akut, ya, seperti salah satunya Bambang Tri, ya, Gus Nur, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan lain-lain. Menurut saya mereka belum sampai pada titik kebencian akut. Karena kalau mereka sudah sampai pada kebencian akut, maka tanpa diapa-apain oleh Jokowi pun mereka akan mati. Begitu. Saya mempelajari seperti itu. Jokowi memiliki satu ilmu yang mematikan meskipun beliau tidak membunuh. Nah, terkadang sebagai masyarakat pendukung, bahkan bukan hanya pendukung, ya, saya pencinta Insinyur Haji Joko Widodo,
terkadang rasanya kesal itu ya. Kesal bukan hanya terhadap kelompok-kelompok, gerombolan-gerombolan perongrong negara, perongrong pemerintahan yang sah, tetapi juga kesal terhadap Presiden Jokowi itu sendiri. Saya kesal terhadap Presiden. Kenapa? Karena beliau terkesan tidak tegas, ya, tidak tegas menyikapi segala rongrongan, segala cercaan, hinaan, hujatan, cacian, makian, fitnah-fitnah keji terhadap dirinya. Bukan hanya terhadap dirinya, tetapi juga terhadap pemerintah, terhadap Ibu Iriana, terhadap mak kandungnya Presiden. Tapi Presiden sepertinya tidak bersikap tegas, tidak menyikapi itu semua dengan suatu ketegasan yang diharapkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia hari ini. Dan saya yakin rasa kesal yang sama ada di hati sebagian besar rakyat Indonesia hari ini. Kekesalan yang sama terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Kekesalan yang lahir dari rasa cinta. Cinta terhadap bangsa, cinta terhadap Presiden. Terkadang saya berpikir, kenapa seorang Insinyur Haji Joko Widodo tidak bisa bersikap tegas terhadap para penghina, para pemfitnah, para pencaci maki itu? Kenapa? Padahal ini menyangkut marwah bangsa. Mengingat bahwa Insinyur Haji Joko Widodo adalah Presiden Republik Indonesia, di mana dia adalah wajah bangsa, simbol negara. Ini menyangkut marwah bangsa. Kemudian ini juga menyangkut harkat dan martabat pribadi, harkat dan martabat keluarga. Kenapa seorang Insinyur Haji Joko Widodo terkesan tidak tegas? Beliau tidak tegas menyikapi fenomena ini. Kenapa? Setelah saya merenung, setelah saya menggali informasi dari beberapa sumber, ternyata Insinyur Haji Joko Widodo memiliki suatu ilmu yang luar biasa dahsyatnya. Ilmu yang bisa mematikan orang tanpa harus membunuh. Ilmu itu adalah falsafah Jawa. Apa sih falsafah? Falsafah itu semacam suatu sikap batin atau suatu ketegasan jiwa, atau semacam suatu filosofi yang sudah menyatu erat dengan darah dan daging. Itulah falsafah. Ternyata Insinyur Haji Joko Widodo menganut falsafah Jawa tersebut. Falsafah yang mengatakan, meskipun Anda sakti, jangan membunuh. Meskipun Anda lincah, jangan mendahului. Meskipun Anda pandai, jangan sok pintar. Kemudian beliau juga menganut suatu prinsip. Rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya, sampai sia-sia saja orang merendahkanmu. Ternyata falsafah Jawa itu dan juga prinsip seorang Insinyur Haji Joko Widodo itu merupakan suatu ilmu yang begitu dahsyat, yang mampu mematikan orang tanpa harus membunuh. Jadi si Bambang Tri, Gus Nur, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin dan kawan-kawannya itu, kalau sampai mereka pada titik kebencian yang akut terhadap Insinyur Haji Joko Widodo, mati. Saya ulangi. Bambang Tri, Gus Nur, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin dan kawan-kawannya atau siapapun juga, kalau sampai pada titik kebencian yang akut terhadap Insinyur Haji Joko Widodo, mati. Itulah dahsyatnya ilmu seorang Joko Widodo. Syukur-syukur
Hari ini mereka menggugat Insinyur Haji Joko Widodo itu masih berbasis politik. Masih ada bau-bau nafsu kekuasaan. Jadi mereka masih di posisi aman, taruhlah seperti itu. Tetapi apabila suatu saat nanti Bambang Tri, Gus Nur, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan kawan-kawannya, dan siapapun juga di Republik ini, yang sampai pada titik kebencian yang akut terhadap Insinyur Haji Joko Widodo, mati. Pasti itu. Nah, ingat seorang tokoh agama yang saya singgung tadi. Saya akan membantu pemerintah. Syaratnya Jokowi mati dulu. Akhirnya beliau sendiri yang mati. Ada seorang dukun atau peramal atau orang pinter lah, meramalkan Insinyur Haji Joko Widodo lengser. Malah mati. Inilah kedahsyatan ilmu seorang Jokowi. Dan ilmu itu tidak diterima dengan cara bertapa. Ilmu itu tidak diterima dengan cara berguru kepada orang-orang yang terkenal sakti. Ilmu ini hanyalah sebuah falsafah Jawa. Meskipun Anda sakti, jangan membunuh. Meskipun Anda lincah, gerakmu cepat, janganlah mendahului. Meskipun Anda pandai, janganlah sok pintar. Ini adalah sebuah falsafah Jawa yang mencerminkan kerendahan hati. Kemudian prinsipnya seorang Jokowi, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya. Sampai sia-sia saja orang merendahkan. Luar biasa. Sehat selalu untuk Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Amin. Itu merupakan doa sebagian besar rakyat Indonesia hari ini. Tuhan, jaga Jokowi. Dia orang baik. Dia sangat baik. Karena baru di era kepemimpinan Insinyur Haji Joko Widodo, rakyat jelata di pelosok-pelosok negeri ini yang puluhan tahun mendengar Indonesia sudah merdeka tetapi belum pernah melihat, merasakan, mengalami seperti apa rasa merdeka itu, baru merasakannya di era kepemimpinan Insinyur Haji Joko Widodo. Sehingga sampai di pelosok-pelosok negeri ini ada doa-doa tulus yang naik kepada Sang Pencipta untuk Insinyur Haji Joko Widodo, Ibu Negara dan keluarganya. Sehat selalu Bapak Presiden, tetap semangat membangun Indonesia. Bahkan ada satu doa lagi, rakyat Indonesia sebagian besarnya hari ini masih mendoakan agar Insinyur Haji Joko Widodo menjabat 3 periode atau bila perlu seumur hidup, karena kami begitu cinta Insinyur Haji Joko Widodo. Saya Krisyanto Yin Oni, salam NKRI dan salam waras dari saya. Bravo. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak.